Kembali kan begini, proses naturalisasi kan sudah jalan. Sudah jalan belum? Sudah. Sudah disepakati belum? Sudah. Jadi kurang apa? Kita PSSI mendorong naturalisasi U20 secara proses hukum sudah disetujui oleh DPR. Kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas mengenai DM-an atau requestan kalian ya mengenai pemain-pemain keturunan. Ya memang ketika membahas pemain keturunan ini tidak ada habisnya, baik itu bagaimana problem, kemudian bagaimana kabar-kabar gembiranya, kemudian bagaimana sebenarnya tingkah dari pemain keturunan ini, dan menurut saya tidak akan ada habisnya, dan itu menjadi sesuatu informasi baru setiap kita mengupdate mengenai berita timnas ya. Dan di sini saya melihat sebenarnya ada kemarin yang bertanya kepada saya, Bang, sebenarnya untuk Indonesia ini berapa sih pemain keturunannya kok banyak sekali? Nah, di sini pun saya juga melihat memang menurut data yang sudah saya baca itu kurang lebih ada 200-an ya. Dan itu pun sudah masuk dalam buku diaspora yang memang dipegang oleh Bapak Hamdan Hamedan. Yaitu menurut saya ini menjadi bonus bagi kita, dan sangat saya apresiasi sekali bagaimana kinerja dari Bapak Hamdan Hamedan dan juga seluruh pengurus PSSI yang memang sudah bekerja secara maksimal untuk mengumpulkan database tersebut, karena menurut saya ini sangat penting. Baik pemain-pemain yang sudah memiliki paspor ataupun yang memang hanya lahir di Indonesia, kakek neneknya Indonesia, ataupun memang hanya sepertiga atau seperempat darah keturunan Indonesia. Di sini menurut saya sangat penting untuk saya bahas, karena di sini sepertinya kita memang bisa sekali untuk banjir pemain keturunan. Jangan lupa tonton ya. Untuk membantu channel ini silahkan kalian like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini pun saya langsung saja teman-teman akan membahas sebenarnya kita bisa saja banyak sekali pemain-pemain keturunan tanpa harus kita ya sekarang menurut saya kita harus jemput bola, tetapi kita bisa untuk kedepannya tanpa harus jemput bola dengan melakukan strategi-strategi yang menurut saya ini efektif, dan ini pun harus dikejar oleh bagaimana kinerja PSSI, kerja keras PSSI, dan juga kerja keras pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong. Nah, di sini kurang lebih ada 5 ya mengapa pemain-pemain keturunan ini nantinya kita tak perlu memanggil, tetapi mereka langsung datang, bahkan dia langsung konteks PSSI seperti itu ya. Yang pertama caranya ya ini bagaimana timnas Indonesia ini harus minimal ya menurut saya maksimal ya menurut saya ini harus bisa ranking yaitu 100 ya, 100 ke bawah. Nah, menurut saya ini menjadi pemancing bagaimana pemain-pemain keturunan ini mampu dan mau untuk membela timnas Indonesia, karena dengan ranking FIFA ya menurut saya ini menjadi acuan nantinya bahwa Indonesia ini sudah bisa bersaing di level Asia, apalagi kita sudah masuk Piala Asia, dan ini menjadi peluang yang sangat bagus. Saya yakin di Oktober nanti kita akan melawan Brunei 2 kali pertandingan, dan jika Indonesia menang besar dan juga menang, itu akan mendongkrak, dan dongkrakannya itu menurut saya sangat tajam sekali. Bisa saja nanti Indonesia langsung di peringkat yang sekarang 147 menjadi 140 atau 139, karena itu loncatannya sangat tinggi, karena itu memang kalender FIFA, dan itu sangat luar biasa. Apalagi kita 2 leg atau 2 laga. Leg pertama itu akan dimainkan ya 2 opsi di antara di GBK ataupun di Jakabaring Palembang, dan nanti di leg kedua akan dimainkan di Brunei Darussalam. Dan menurut saya ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk mendongkrak nantinya, dan semua pemain diharapkan ini harus bekerja keras, dan ini menurut saya momen agar peringkat Indonesia ini naik dan para pemain keturunan ini bisa untuk datang ke Indonesia karena melihat acuan peringkat. Kemudian yang selanjutnya di sini saya melihat bahwa memang sudah tidak bisa dipungkiri sekarang bahkan Irak, kemudian Iran, dan juga Arab Saudi itu banyak sekali pemain-pemain ya. Ini mungkin kita saja yang kurang terlalu update bahwa mereka pun juga menerapkan pola yang sama seperti Sinteyong, yakni menambah pemain-pemainnya dengan pemain-pemain keturunan
ya bahkan ya kita tidak terlalu terlihat ya, atau tidak terlalu memahami bagaimana informasi Australia pun juga sama, rata-rata pemain mereka itu keturunan semua, keturunan Inggris bahkan ya, itu pun sudah hal yang sangat biasa. Dan mereka pun juga nasionalis kok ketika membela sebuah timnas, sebuah negara. Jadi tidak ada di sini dikotomi pemain-pemain keturunan tidak nasionalis dan sebagainya. Yang menurut saya ketika membela Indonesia memakai baju Garuda itu adalah mereka adalah pahlawan ataupun pejuang-pejuang yang ingin berusaha mengharumkan Indonesia. Nah, diharapkan dengan adanya kita nanti di Piala Asia ini menjadi momen juga, apakah kita bisa bersaing jika kita bisa mengimbangi Jepang, kemudian mengalahkan Irak, Vietnam. Ya menurut saya ini menjadi modal bagus untuk bisa lolos ke fase selanjutnya, dan para pemain-pemain keturunan ini memprioritaskan Indonesia untuk ini. Nah, di sini untuk yang selanjutnya, karena saya melihat bahwa mengapa pemain keturunan ini memiliki daya tarik nantinya ke Indonesia, karena memang Indonesia untuk saat ini pemainnya produktif semua, rata-rata usianya 21 hingga 27, dan yang tua pun mungkin hanya Jordi Amat 30, kemudian Sandiwan, Mark Klok ya 31, dan juga Fahrudin Arianto, sisanya itu rata-rata usianya di bawah 27 tahun. Dan ini memang menjadi bekal yang sangat luar biasa untuk Indonesia untuk kedepannya, agar nantinya ini bisa menjadi acuan. Ternyata dengan apa yang sudah dilakukan Shin Tae-yong, pemain mudanya sudah sangat bagus, kemudian dari segi tim itu sudah padu, dan inilah momen bagaimana pemain-pemain abroad atau pemain-pemain Grade A nanti untuk bisa memprioritaskan Indonesia menjadi negaranya. Oke, kemudian yang selanjutnya, nah ini memang menjadi pemancing. Benar menurut saya apa yang dikatakan oleh Ragnar Oratmangun, walaupun sekarang Ragnar Oratmangun ini tidak masuk skema Shin Tae-yong ya. Benar sekali, dia pernah bilang seperti ini, Indonesia kalau ingin meningkatkan kualitasnya dan ingin dilirik oleh pemain-pemain luar atau pemain-pemain keturunan, pemain-pemain lokal ini harus bisa atau harus mampu bersaing di Eropa maupun di luar negeri, di liga-liga yang memang tidak dalam artian tidak selevel lah dengan Indonesia atau Liga Indonesia. Nah ini memang terbukti sekali ketika saat ini banyak sekali pemain-pemain seperti Marcel, kemudian Asnawi, kemudian Arhan, itu bagaimana kualitas timnas itu udah terbentuk ya, dan juga sudah bagus dibanding 2-3 tahun sebelumnya. Dan ini memang harus diperbanyak agar nantinya pemain-pemain dari pemain-pemain keturunan ini juga sangat yakin untuk membela Indonesia, karena dari segi visi dan juga misi dan juga pengalaman bermain menganggap bahwa pemain Indonesia ini juga bagus karena berada di luar negeri. Nah itu menjadi pemancing juga bagaimana pemain-pemain keturunan ini membela timnas Indonesia. Nah kemudian yang terakhir di sini teman-teman, yang terakhir ini mungkin ya menurut saya ini juga akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Jadi untuk masa depan dirinya ketika nanti ingin kembali ke negara Indonesia atau ingin berkarir di Indonesia, mereka pun juga memprioritaskan dan juga tidak sulit dalam bagaimana dirinya untuk mencari kerja lagi. Karena saya melihat seperti ini teman-teman, ya kalau menurut pandangan beberapa pengamat, Indonesia itu dipilih karena memang tidak dipilih oleh Belanda, tidak dipilih oleh negara yang memang memiliki level top di Eropa. Ya itu memang menurut saya benar, tetapi apa jaminan setelah mereka menjadi bagian dari Indonesia untuk hari tuanya dan sebagainya. Dan menurut saya ini menjadi point win solution, yaitu membenahi liga yang sangat bagus agar nantinya para pemain-pemain keturunan ini ketika usia sudah 33, 35, 37 dan sampai 39 lah, pokoknya sampai dia pensiun, itu dia bisa berkarir di Indonesia karena mempertimbangkan Liga Indonesia itu sudah bagus, dan dari segi kompetisi sudah sehat, perwasitan sudah sehat, itu bisa membuat daya tarik, artinya masa depan dirinya juga terjamin. Dan rata-rata klub-klub Indonesia itu akan sangat suka menurut saya, karena memang tidak perlu ribet mengurus kuota pemain asing, dan juga menurut saya jika sudah semakin tua pun para pemain-pemain ini market value-nya juga akan turun mengikuti bagaimana sistem kompetisi atau market value yang ada di Liga Indonesia sesuai aturan yang berlaku di LIB.
Nah, ini memang menjadi hal yang sangat bagus nantinya. Artinya dari lini pun ini memang harus diperbaiki oleh PSSI agar nantinya para pemain keturunan yang memang dia memiliki hak untuk membela timnas Indonesia itu yakin untuk bergabung bersama timnas Indonesia, karena memang dari segala faktor dan juga segala sektor itu sudah terpenuhi. Dan ini menurut saya hal yang sangat bagus. Apakah di sini Sintayong harus dipecat? Yang menurut saya kalau pembahasan seperti itu menurut saya terlalu sensitif, dan ketika melihat fakta ya saya melihat Sintayong ini masih berhak untuk diperpanjang. Jadi seperti itu saja teman-teman, simpel saja 5 faktor itu menurut saya ampuh ya, bisa menjadi senjata ampuh untuk para pemain-pemain keturunan ini segera membela timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan 5 faktor tersebut? Apakah kalian yakin nantinya banyak pemain-pemain keturunan yang akan membela Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.